Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NIM F1C4210064. Saya dari kelas R002, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, mahasiswi angkatan 2021. Di sini saya akan mengidentifikasi salah satu pencemaran yang ada di lingkungan sekitar saya, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Biologi Lingkungan dengan dosen pengampu Pak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari pencemaran. Pencemaran merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya beberapa zat yang seharusnya tidak tercampur. Udara merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Pengertian pencemaran udara atau polusi udara mempunyai makna yang sama. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana substansi biologi, fisik, dan kimia di lapisan atmosfer bumi yang jumlahnya dapat membahayakan bagi kondisi tubuh. Adapun pengertian lain yaitu peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Selanjutnya, penyebab dari pencemaran udara yang paling utama adalah manusia. Bahkan manusia juga yang akan merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Berikut berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan, antara lain: yang pertama, pembakaran. Misalnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit atau pasir halus, dan gas. Yang kedua, proses peleburan. Misalnya proses peleburan baja, pembuatan semen, keramik, dan aspal. Polutan yang dihasilkannya meliputi debu, uap, dan gas. Yang ketiga, proses pembangunan. Misalnya pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu. Yang keempat, pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Yang kelima, pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. Adapun sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu yang pertama sumber pencemaran udara alamiah, misalnya akibat letusan gunung berapi, bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan detrifikasi biologi. Yang kedua, sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi dan emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida atau CO, oksida sulfur atau SOx, oksida nitrogen atau NOx, partikulat, hidrokarbon atau HC, dan oksida fotokimia, termasuk ozon. Pencemaran udara juga memiliki beberapa dampak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit. Dampak pencemaran udara yang pertama adalah menimbulkan penyakit di tubuh kita. Udara kotor yang kita hirup sehari-hari bisa mengandung zat berbahaya, mulai dari zat-zat kendaraan bermotor, debu, hingga berbagai bibit penyakit. Yang kedua, dapat membuat mata kita merah. Debu yang bertebaran di udara yang kotor bisa masuk ke dalam mata dan membuat mata kita menjadi merah dan iritasi. Ketika mata menjadi merah karena iritasi, hal tersebut akan mengganggu penglihatan kita. Demi menghalangi debu yang dibawa oleh udara kotor masuk ke mata, jangan lupa untuk mengenakan kacamata dan mencuci muka. Yang ketiga, mengganggu saluran pernapasan. Debu yang kotor bisa membuat saluran pernapasan kita terganggu. Nah, ketika ini terjadi secara terus-menerus, maka kesehatan dan kualitas hidup kita bisa semakin menurun. Jadi, pastikan untuk selalu menggunakan masker medis ketika berpergian keluar rumah. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan rusaknya tanaman.
Tanaman atau tumbuhan sendiri sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk yang ada di bumi. Dengan tanaman, kita dapat menghirup oksigen yang bersih. Makanya, ketika kita tinggal di dataran yang tinggi, seperti pegunungan, akan terasa sejuk karena polusi udara yang belum banyak dan pepohonan yang masih terjaga. Namun, pepohonan dan tanaman juga bisa terserang penyakit akibat dampak dari pencemaran udara. Jadi, dampak pencemaran udara bukan hanya bisa merugikan manusia, namun juga makhluk hidup yang lainnya. Adapun solusi untuk mencegah pencemaran udara yang dapat kita lakukan antara lain yang pertama, menggunakan transportasi ramah lingkungan yang tidak menghasilkan asap. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam melakukan produksi industri. Yang ketiga, mengubur sampah organik dan mendaur ulang sampah non-organik, sehingga menjauhi membakar sampah. Yang keempat, perbanyak menanam tumbuhan pelindung, baik di sekitar rumah kita maupun di sekitar lokasi industri, karena tumbuhan mampu menyerap udara kotor dan menghasilkan udara bersih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.